Ki Hajar Dewantara yang dijuluki Bapak Pendidikan Nasional merupakan pahlawan yang berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia ketika masa penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Soryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat dan R.A. Sandiah. Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Atas jasa dan pengorbanan beliau di dunia pendidikan, tanggal kelahirannya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Sejak kecil, Ki Hajar Dewantara tergolong anak yang lincah, berani, dan mudah bergaul. Ia tidak malu berkenalan dengan anak-anak keturunan Indo-Belanda. Setelah dianggap cukup usianya, ia didaftarkan ayahnya di Sekolah Dasar Belanda 3. Di tempat ini, anak-anak asli pribumi dan keturunan Belanda berbaur untuk menimba ilmu. Alhasil, Ki Hajar Dewantara pun cukup fasih dalam berbahasa Belanda. Setelah lulus dan mendapatkan predikat terbaik, beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru Yogyakarta, Quick School. Kegemaran mempelajari ilmu pendidikan mulai terbentuk dalam pribadinya. Namun, ia hanya bertahan kurang lebih selama 1 tahun di sana. Tahun 1905, Ki Hajar Dewantara melanjutkan studinya di Sekolah Dr. Stovia, Jakarta. Selama berkuliah, ia aktif ke dalam kegiatan organisasi bersama sahabat-sahabatnya. Ia adalah anggota organisasi Budi Utomo yang pergerakan politiknya cukup dikhawatirkan oleh Belanda. Setelah aktif berorganisasi, ia juga mulai mengenal Sutomo, Dewesdeker, Cipto Mangunkusumo, dan tokoh pergerakan penting lainnya. Beliau juga pernah menjadi bagian Indische Party, partai politik bentukan Dewesdeker, seorang keturunan asing yang mengobarkan semangat antikolonialisme. Kesibukan aktivitas di luar kampus menjadi kendala dalam perkuliahan Ki Hajar Dewantara. Pada pertengahan tahun 1909, ia terpaksa keluar dari Stovia. Salah satu alasannya karena orang tua Ki Hajar Dewantara tidak mampu membiayai kuliahnya. Namun, kegagalan itu tidak membuat Ki Hajar Dewantara putus asa. Ki Hajar Dewantara juga piawai di bidang menulis. Namanya kian populer di tanah air lewat tulisannya yang berbobot dan kental dengan nuansa perjuangan serta pembelaan untuk kepentingan rakyat. Terkadang, tulisannya juga menyisipkan kritikan terhadap kebijakan pemerintahan Belanda. Karyanya yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau Andai Aku Seorang Belanda, mampu mengusik pihak Belanda. Akhirnya, Belanda geram dan menjebloskan Ki Hajar Dewantara ke penjara, tepatnya di daerah Pulau Bangka. Selain diasingkan di Pulau Bangka, Ki Hajar Dewantara juga pernah diasingkan hingga ke Belanda. Namun, pengasingan ini justru membuatnya semakin berpikir kritis tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara sempat mendapat Europis Akta atau ijazah dalam bidang pendidikan. Inilah yang menjadi bekal Ki Hajar Dewantara memulai institusi pendidikan yang didirikannya dan juga mempengaruhinya dalam mengembangkan aturan pendidikan. Setibanya di Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk memastikan seluruh anak pribumi tetap mendapatkan pembelajaran yang setara dengan kaum priayi dan masyarakat Belanda di Indonesia pada saat itu. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal saat beliau mendirikan Taman Siswa. Semboyan ini berbunyi, Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberikan semangat, serta Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Seperti diketahui, semboyan Tut Wuri Handayani pun menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan hingga saat ini.